para Opera Squad yang terhormat, selamat datang di penerbangan Podcast Versus bersama Umi Kuari dengan destinasi Indonesia ke Choganland. Saat ini kami berada di urutan ketiga untuk lepas landas dan diperkirakan akan mengudara dalam waktu 3 detik lagi. Langsung saja kita sambut Anzal, Mikhail, Ari Safdani, dan Helmi Wicaksana. Kita udah nyampe di Choganland ya teman-teman. Para cogan-cogan cowok-cowok ganteng hari ini. Apa kabarnya kakak-kakak semuanya? Baik Kak Umi. Baik. Alhamdulillah, itu sebenarnya agak basa-basi ya. Tapi akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Kakak-kakak semua, boleh dijawab? Boleh. Dari yang paling senior. Dari yang ini. Masuk kayak gini. Cogan juga. Iya, dari mungkin ke Mikhail. Sibuk kerja aja sih, kerja terbang, terus juga aktif juga di dunia modeling. Oh iya. Gitu. Terus kalau kakaknya sendiri? Kalau aku sih selain terbang, kerja ya. Aku punya kesibukan kuliah juga. Terus sembari itu aku juga sedikit kadang ada beberapa sampingan kayak misalnya freelance gitu sih Kak. Oh. Iya. Berarti ini kakak Mikhail, yang ini kakak siapa? Arsaf. Arsaf. Helmi. Kak Helmi. Oh oke. Kalau Kak Helmi sendiri? Aku selain terbang juga udah lumayan padat ya. Sambil terbang kebetulan aku bikin konten penerbangan juga, jadi sekalian. Jadi pulang terbang edit gitu, suka bawa laptop biasanya kalau misalnya terbang. Bawa drone juga. Bawa drone. Buat ngambil pesawatnya dari atas. Iya, balap-balapan. Aduh, sibuk banget ya, tapi bener-bener produktif ya. Produktif. Semuanya produktif ya di sini ya. Selain terbang, ada lagi tapi kerjaan sampingan yang namanya laki ya kan. Jadi duit buat beli rumah, buat kawin gitu kan. Tahu aja nih. Tapi awalnya milih jadi pramugara, kenapa sih kakak-kakak? Kalau misalnya pengen jadi pramugara emang udah goals ya dari jadi pramugara. Oh, dari dulu emang cita-cita. Emang pengen. Terus punya target juga pengen keliling Indonesia at least. Atau enggak keliling dunia sebelum umur apa nih? sebelum menginjak umur 30 gitu. Oh, sekarang belum 30? Belum. Masih kekejar lah. 18 lah ya sekarang. Iya, 18. Sisanya enggak dong. 18 tahun lagi. Kalau kakak? Kalau aku sih kenapa milih jadi pramugara, sebenarnya nggak ada ekspektasi bakal jadi pramugara sih. Oh, justru malah nggak ekspektasi. Karena waktu itu aku sebenarnya lulus 2016 milih kuliah. Bahkan udah sampai tahap udah pembayaran uang pangkal 1 semester full, terus udah nyari kos juga. Ternyata tahu kalau misalnya bokap nyokap divorce. Oh. Akhirnya karena gua anak pertama, terus kayak mikir kerja aja deh gitu. Kerja tapi yang bisa apa ya? Tamatan SMA tapi gajinya gede apa nih gitu. Kebetulan punya mantan pacar waktu SMA, nah dia pramugari juga, udah jadi pramugari segala macam. Jadi dia udah share juga gajinya segala macam, kayak kayaknya harus ini aja deh. Ya udah akhirnya coba. Masuk deh pramugara. Keterusan sampai sekarang. Tapi gitu. satu maskapai enggak sama mantan? Dulu satu maskapai, tapi sekarang udah beda kan. Oh, karena putus? Enggak segitunya juga. Putus langsung pindah maskapai. Iya, enggak. Pindah agama. Ya, enggak gitu dong. Pindah maskapai aja. Kalau Kak Helmi? Kalau aku dulu sebelum jadi pramugara kebetulan udah kerja. Jadi setelah kuliah, kerja, waktu itu sempat 2 kantor. Terus sempat tinggal di kosan yang areanya itu pilot, pramugari gitu. Pramugara malah nyaris nggak ada. Terus akhirnya ya udah pas kadang-kadang kan kita kalau kerja kantoran gitu ya, besoknya mau kerja lagi kita sampai pagi aja kadang-kadang kita masih nyiapin bahan gitu kan. Terus mereka udah siap-siap pakai seragam gitu kan. Terus akhirnya didoktrin lah sama mereka. Udah jadi pilot aja katanya gitu kan. Terus kayak wah kalau jadi pilot kayaknya nggak siap nih untuk sekarang gitu kan. Kalau gitu jadi pramugara aja gitu. Terus akhirnya tertarik nyari-nyari peluang gitu, dan setelah mereka ngomong 3 bulan kemudian ada rekrutmen di maskapai sebelumnya yang pertama. Terus akhirnya coba daftar dan alhamdulillah rezeki. Pertama kali ikutan terus alhamdulillah rezeki. Oh, berarti kalau Kak Helmi terus kakak juga awalnya
justru nggak pengen ke situ ya, Iya. ke Nggak pengen ke situ, pramugara. bener. Beda sama Kak Ansal. kalau kakak Mau emang pengen banget bener-bener Emang pengen. jadi pramugara. Tapi susah nggak sih masuknya tesnya gitu? Susah. Apa dari Susah maskapai banget beda-beda tesnya? Kriterianya susahnya? sih beda-beda tiap Beda-beda. maskapai, Oh. cuman ya memang sebenarnya ini pengen merubah stigma juga nih, banyak juga soalnya kayak aku lihat-lihat dari kru-kru yang maksudnya punya followers banyak kan, ada juga ya maksudnya cabin crew yang merangkap jadi influencer juga, kayak ayo ikut aja rekrutmen segala macam, persyaratannya gampang kok gitu. Menurut ini opini pribadi ya, sebenarnya tuh nggak segampang itu juga, karena memang ini industrinya yang demanding banget sih menurut aku. Kayak selain kita juga maksudnya fisiknya harus maksudnya Oke. enak dilihat lah ya. Terus juga harus Isi pikiran. Iya, isi otak pikiran. ya. Iya. Satu-satu ceritain dong first time terbang gimana rasanya gitu. Kakak Helmi boleh duluan? masih inget nggak? Masih ingat? Berarti udah berapa tahun? Berapa tahun? Udah berapa tahun Aku kalau yang Kak paling Helmi? junior. Aku sebelumnya sama Arsaf kebetulan dari maskapai yang sama sebelum di Super Airjet. Kita dari 2018 ya, 2018. rekrutmen ya. 2018 berarti Lima, sampai enam. sekarang 5 tahun. 2023 5 tahun udah kan? 5 tahun lah ya. Oh, kalau kakak? Kalau aku belum ada setahun. Oh iya, Iya. baru. Berarti Baru. sebelum model? Emang Sebelumnya model? modeling ya. Oh, berarti emang awalnya modeling justru. Iya. Jadi ke pramugara. Sebelumnya pernah kerja juga di bidang servis di boleh nyebutin merek nggak sih? Merek apa? Bintang. Oh iya, Si bintang cewek bintang itu yang ada Starbucks. Oh. Sebelumnya kerja di Starbucks. Oh. Terus baru ke Ke pramugara. modeling, baru abis itu ke pramugara. Coba, masih Ya. ingat gak sih awal 5 tahun yang lalu gimana tuh perasaannya, deg-degan kah atau nervous? Apa Iya, gimana? deg-degan sih pasti. Jadi kebetulan waktu itu kita pertama kali ya kerja di maskapai full service gitu kan. Terus pertama kali terbang tuh kita mikir gitu, nih seniornya gimana ya? Karena kan itu paling junior nih, baru rilis kan, baru rilis terbang gitu kan. Ini gimana ya senior kita ya, baik-baik nggak ya? Terus Apalagi maskapainya udah lumayan lama ya. Jadi iya, seniornya masih seniornya kan Senioritas mungkin masih tetap senioritas ya. senioritas sih nyaris nggak ada sih sebenarnya, cuma ya Lebih kan kita kesegan nggak tahu kali. ya, takutnya kita salah kerja Bener, gitu kan, bener. terus salah apa gitu kan, jadi deg-degan. Nah kebetulan waktu itu baru terbang, dapat rutenya internasional pula, waktu itu ke Singapura. Jadi ya lumayan bingung juga sih, ini kita harus ngapain, masuk pesawat aja nih kita, ini kita ngapain ya, harus ngapain gitu, jadi kayak bingung gitu kan, jadi ya lumayan deg-degan juga sih. Tapi sebelumnya ada pelatihannya kan? Ada pelatihannya, ada. Cuma pas di lapangannya langsung tiba-tiba kaku gak Tiba-tiba, tahu ngapain ya. iya, jadi kayak awkward sendiri ya. gimana ya gitu. Oh, Iya. kalau kakak siapa Iya. sih namanya? Aku lupa mulu. Betul, Arsaf. Arsaf. Kak Arsap. Betul. Namanya susah-susah, maaf ya. Agak susah nih. Kak Helmi doang yang aku hafal. Helmiyahnya. Kak Arsap. Iya, Iya. Kak Arsap. Kalau ini Helmiyah doang. Ya. ya. Helmi ya. Kalau aku sih kalau misalnya terbang pertama kali di maskapai yang pertama kali ya. Berarti itu bareng. Bareng. Bareng, ya. satu angkatan kita. Aku ke Ternate sih sebenarnya. Ke Ternate dan itu lumayan panjang penerbangannya. Jadi kalau misalnya di penerbangan itu pagi full service, dia tuh kayak ada servisnya tuh kayak ada bertahap gitu. Ada apanya dulu. Nah, semakin panjang semakin banyak. Oh. Nah, jadi kayak kebingungan juga antara ini gimana ya, ini kapan ya, ini segala macam. Padahal sebenarnya udah diajarin juga, udah trainingin juga, dan kita juga udah diarahkan sama yang in charge di situ kan. Gak deg-degan sebenarnya waktu itu pas rekrutmen 2018, lagi training 2018 itu ada kejadian salah satu pesawat juga yang Ada pesawat jatuh. jatuh juga, dan itu juga nyokap tiba-tiba kayak yakin nih mau dilanjutin kayak gitu kan. Sama-sama. Ya kan, benar. yakin nih, ya udah yakin karena ya emang niatnya situ, ya udahlah, maksudnya kayak udah masuk sini, udah dijalanin memantapkan ya jalanin aja gitu sih. Maskapainya tapi beda yang jatuh itu kan? Ya Beda. Oh, oke. Kalau kakak Kalau aku masih inget dong pasti kan, karena kan belum. masih Fresh banget ya. Iya, masih fresh banget. Waktu itu penerbangannya ke Surabaya, sebenarnya nggak ada apa-apa sih di penerbangan itu, cuman lucunya di DM sama penumpang. Kenapa? Karena terlalu cakep. Minta nomor WA ya? Bisa tuh. Wah, bener-bener nih penumpangnya minta nomor WA. Enggak sih, enggak WA. Cuman Apa? dia emang nanya kayak ini masnya yang waktu itu
penerbangan ke Surabaya ya gitu. Terus kayak ngajak ketemu gitu. Agresif loh. Atol banget. Terus orangnya murah, aku bilang enggak. Enggak ditanggepin juga. Kalau kakak sendiri seru ya kalau pas Seru, first flight ya. Iya. Lebih keinget banget kalau kakak sendiri ya. Keinget. Tapi ada nggak sih penumpang yang nyebelin? Banyak atuh. Banyak ya? banget. Iya kita Tapi Setiap emang penerbangan pasti ada nggak Pasti sih? ada yang nyebelin, ada Pasti aja. ada. penerbangan. harus tetap stay humble ya. Iya, Tetap kalau senyum. misalnya aku sih kayak menerapkan mindsetnya penumpang ini marah ke bukan kita ke personal tapi ke perusahaan. Jadi aku nggak ngambil hati. Iya ya. Kalau ngambil Gitu. hati terus sakit gitu ya. Sakit udah Kepikiran ya. udah biasa disakitin sih. Siapa sih yang berani nyakitin? Wow. Marahin kamu. Tapi sehari paling banyak flight sampai berapa kali? Kalau aku Berarti ini sama kan? Udah satu. Ini udah Iya, satu. kita sekarang Berarti- udah satu company. Tapi beda-beda enggak? Apa enggak? Apanya? Kalau penerbangannya atau bertiga langsung Oh, beda-beda barengan? dong. Beda-beda ya? Beda-beda. Berarti sehari berapa kali tuh paling banyak waktu itu pernah? Kalau aku pernah sampai 5 landing. 5 Dalam satu landing? hari. Dari mana kemana? Apa lo nggak tuh waktu itu? Dari Surabaya emang kebetulan di maskapai kita banyak rute Surabaya. Jadi memang dari Surabaya itu kayak second home base-nya. Jadi Surabaya ke Samarinda, balik lagi Surabaya, ke Balikpapan, balik lagi Surabaya, terus di mana gitu terakhirnya. Jadi sampai 5 kali. Sekali satu flight kita nanganin 180 penumpang. Jadi kalikan aja Dikali kita. aja misalnya. Dalam sehari kita menanggapi berapa ratus orang. Tapi Susah harus itu tetap untuk senyum. betul. Kalau misalnya harus tetap untuknya fresh gitu ya. introvert, sosial baterainya lowbat Iya tuh agak bener, susah. 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 Tapi sini semua ekstrovert kan? Nggak intro banget kan? Aku introvert MB sih, kebetulan. ambivert. Ambivert ya. Aku juga ambivert sih. Kalau lagi kerja extrovert, kalau lagi Iya. di rumah ya atau lagi sama temen kadang sendirian aja introvert nggak apa-apa, nggak aja. masalah ya. Kalau aku introvert sih kebetulan, introvert. Kelihatan sih. Jadi dan ditambah love language-nya aduh Gen Z banget yang ngomongnya love language. Golongan darah apa Pak? Golongan darah? Zodiak apa zodiak? Zodiak. Love language-nya kebetulan acts of service. Oh, jadi Tapi justru karena kita belajar kerjanya di service, kita punya love language-nya act of service itu justru susah karena kita kan menunjukkan kasih sayang kita ke orang yang kita suka itu kan dengan menservis dia kan. Iya. Kan gak mungkin aku sayang sama 180 orang setiap harinya kan. Iya. Jadi justru itu challenge-nya menurut aku. Kalau aku paling banyak sih 6 landing. oh nah. Iya, tapi waktu itu rutenya juga nggak terlalu yang Tipes nggak, panjang-panjang. Kak? Agak lumayan sih. Itu waktu itu emang lagi kekurangan, harusnya 4 landing aja. Cuman ada tambahan tiba-tiba 2 landing di akhir penerbangannya. Jadi kayak ya udah jalanin aja sih ya. Tapi emang benar-benar capek sih. Bayangin kalau jadi penumpang aja kadang cuma landing aja bikin pusing kan. Iya. Ada yang jet lag lah, ada yang Iya, bener. muntah, ada yang gimana, Enam gimana ya. 6 gitu ibaratnya. Ibaratnya seperti itu sih. Cuman ya nyaman aja sih kalau di jalan. Kalau mungkin ngejalaninnya emang suka dan Dan jadi krunya jatuh asik sih, Kak. cinta ya, dan teman-temannya juga asik, kayaknya nggak berasa ya. Iya, Gitu. Tahu-tahu udah 6 aja loh, di mana ya ini ya? Gitu. Ya kadang-kadang juga itu selalu lupa ya kita ini landing di mana ya gitu. Beneran. Iya, Jet lag lagi padahal gini. cuman kayak kita kan menerbain domestik doang kan. Iya. Cuman jet lag tuh ada memang. Iya lah, aku Walaupun aja domestik. jet lag kayak misalnya Parah. dari Bali Jakarta gitu. Apalagi ini 6. Kalau Kak Helmi? Sama kayak Arsaf, 6 landing juga. Waktu itu schedule-nya Surabaya, Banjarmasin. Jadi Surabaya, Banjarmasin, Surabaya lagi, Banjarmasin lagi, Surabaya lagi. Gitu terus. Kayak Jadi kotak Banjarmasin amal aja ya. ya. Cuma waktu itu penerbangannya alhamdulillah barokah banget karena bawa anak-anak Barokah. pesantren. Oh, Iya, iya. jadi Adem ya pesawatnya. Adem ya, Pasti adem. selamat itu si pesawatnya. Didoain habis 180 iya, mereka pakai didoain baju deh. sama gitu kan, tertutup semua gitu kan ya. Masya Allah. Itu juga pesawatnya keangkat bukan wanita-wanita. mesin ya? Karena doa Karena kayaknya. doa ya, bisa terbangnya karena Kayaknya doa tuh pilotnya kayaknya. nggak ngapa-ngapain tuh. Heeh. Iya, jadi mereka semua tuh bajunya sama gitu kan, pakai baju wanita-wanita syar'i gitu. Wanita syar'i. Iya, kebanyakan cewek sih waktu Iya, itu. iya. Terus sampai akhirnya aku penasaran kan, ini kalian dari mana mau kemana gitu. Kita mau ke pesantren, balik ke Jawa Timur kan. Jawa Timur, jadi ke Surabaya gitu. Nggak ada yang nyangkut atu, nggak ada. Sempet lihat-lihatan sih sebenarnya. Kan jadi kalau kayak haram gitu. Tidak boleh ukti. Nggak gitu. boleh. Lah. iya, jadi bahkan dia minta akun sosmed juga. Tapi udah. lucu. Jadi kan kalau pesawat kita kan Airbus A320 itu kan di partisi depannya itu kan kita ada kaca. Iya, kayak transparan gitu. Dia udah ngeliat Eye gitu contact kan. jadi. Ya kita kan bener-bener depan-depanan banget. Duduknya Kan. Kita hadapan-depan. duduk di station kita, terus mereka di depan situ kan. Cie. Terus kayak lihat. Kan mau nggak mau kita ngeliat juga. Salting nggak sih Nggak mungkin kita kadang-kadang gitu? begini gitu kan. Supaya kita ngeliat gitu. Terus dia juga ngeliat gitu. Terus ya udah, terus nggak taunya pas udah mau landing, dia giniin handphone.
Terus kita juga penasaran begini kan. Taunya minta Terus transfer itu mas. Pinjam dulu 100 100. gitu. Ternyata apa yang ada di HP-nya? Itu dia, boleh minta Instagramnya Kak gitu. Tapi dikasih akhirnya. Enggak. Dikasih habis itu di blok ya. Siapa sih nggak kenal? Susah ngasih taunya, jadi kayak main game gitu. Kayak main game. Gitu-gitu susah. Tapi akhirnya dikasih juga sih pas dia keluar. Siapa tuh? Ada yang notice nggak? Tapi selama jadi pramugara gimana sih? Ada hal yang kalian nggak expect gak sih sebelumnya? Pas udah jadi pramugaranya nih kayak, ternyata kayak gini ya gitu. Banyak lah. Banyak iya. banget. Contohnya apa? Kalau dari luar yang sebelum jadi pramugara pasti mikirnya ya pramugara itu kerjaan yang gampang, enak, jalan-jalan doang, Glamour ya. Ya isinya cuma Hedon. jalan, makan, hangout, habisin duit gitu ibaratnya. Iya. Padahal dari zaman training itu juga udah dihuabok. Parah. Kita trainingnya sangat keras Luar biasa. Karena memang sebenarnya yang terlihat di orang luar kan kita sebenarnya kayak servis gitu, ngelayanin orang segala macam. Sebenarnya tugas utama kita adalah Keselamatan. iya Jaga menyelamatkan keselamatan orang-orang yang ada di penumpang. pesawat di keadaan darurat. Itu jadi Bebannya memang berat besar. banget ya bebannya, itu iya, ya. luar biasa. Jadi dari training pun kita juga udah disimulasi kalau misalnya pesawat Agak gemuk ya. Pesawat. seberapa imut sih aku. Siapa gitu. jodoh yang ada di tanda pesawat kamu? Seberapa imut sih aku, iya gitu. Jadi kita juga waktu masih di training pun kita juga berkali-kali disimulasiin sampai gumoh itu keadaan darurat gitu. Gimana kalau misalnya pesawat kita mendarat di antah berantah, di laut, di tengah-tengah laut, apa yang kita harus lakuin? Kita harus nyelamatin orang-orang dulu baru kita gitu loh. Terakhir kita. Fun Makanya fact. gitu. Ada fun fact mungkin kamu agak bikin kaget nih. Iya apa? Fun fact-nya adalah kita bertugas untuk mengeluarkan penumpang pada saat keadaan darurat itu tidak lebih dari 90 detik. 90 detik tuh harus semuanya keluar. Terus gimana? Itu tapi Itu kita simulasiin pas waktu training itu training. dicoba Kita coba Benar. dan harus bisa. bisa 90. Harus bisa. Bayangin coba 90 detik. Kalau nggak nyampe, kalau lebih dari waktu itu kita ulang terus. Ulang. Iya. Hilang terus. Oh. Jadi logika itu ibaratnya kalau misalnya pesawat jatuh kan takutnya ada yang something yang mungkin membahayakan lagi, misalnya kayak engine-nya tiba-tiba meledak lagi, Meledak, ya. atau mungkin misal di air tiba-tiba pesawatnya tenggelam tiba-tiba kan pasti susah lagi. Jadi ibaratnya kita ditrainingin gimana kita bisa berpikir cepat, bukan pada saat hanya normal aja tapi abnormal juga kita harus bisa berpikir kayak gitu sih. Aduh, gue gak bisa tuh kayak jadi pramugara, otak gue udah ngetak tau gak? Kan? Dan itu kan kita melatihnya kan skill ya, Iya. insting. Jadi Iya, benar. bukan yang kayak kita di training sekali gitu. Udah enggak, tapi benar-benar diulang-ulang sampai kayak itu jadi muscle memory kita. Yes. Jadi kalau misalnya kita denger, misalnya kan kita yang memimpin dalam satu pesawat itu kan pasti captain ya, pilot gitu. Jadi kalau misalnya captain ada aba-aba apa, kita harus ngelakuin apa, langsung Udah muscle auto. memory aja, auto. Kita ini pekerjaan multiprofesi. Harus Jadi kan bisa semuanya ya. pramugara Bisa gitu ya, pramugara, tapi sebenarnya kita ini multiprofesi ya, jalanin pekerjaan security, kita profiling penumpang dari awal masuk, kita lihat nih bayi usia berapa, kehamilannya usia berapa, Ada terus mencurigakan. pas masuk ada yang batuk-batuk nggak gitu kan, terus mukanya pucet. Itu tuh sebenarnya jadi sebenarnya jangan GR ya kalau misalnya pramugari ini ngeliatin, kan kita kan harus selalu senyum kan pas boarding. Jangan GR Senyum ya. ngeliatin. Jangan GR dulu. Iya, bener. Karena sebenarnya kita ini lagi profiling tapi sambil senyum. Iya. Iya. Takutnya kayak gue disenyumin tuh gitu. Pasti kayak gitu kan. Diliatin dari Kayak atas rombongan. Biasa rombongan gitu tuh. Gue disenyumin Jadi gue gitu. disenyumin namanya itu. Dari atas sampai bawah lagi. Bahkan kalau ada penumpang lahiran di pesawat aja, kita Harus harus belajar bisa maksudnya. nanganin itu. Kita juga Iya. diajarin tuh Kita gimana belajar cara-caranya. pakai gunting apa, pakai perban apa, ya kan? Selama kalian flight tuh kayak tadi misalkan ada yang lahiran gitu atau sakit yang bener-bener parah banget sampai kalian juga bingung gitu. Udah ada belum cerita? Aku Pernah. Oh, pernah apa? Penumpangnya sesak nafas, terus dia perlu oksigen, terus akhirnya ya kita deliver oksigen ke penumpangnya sampai mendarat. Oh. Gitu. Kirain Karena napas penumpangnya buatan udah. enggak ya? Itu juga Iya, ada. itu Tapi juga kita ada. diajarin juga ada pembuatan. Cuma Diajarin enggak. juga. Ya cuma ngasal ya. Iya, enggak asal. Oh, iya. Tiba-tiba susah napas. Oh, yaudah sini. Kayak nggak mungkin ya. Tapi kalau nggak salah Arsaf jago tuh. Wah, jangan. Oh, Mas Arsap. Tapi kalian ini kan dari Super Airjet ya, maskapai Super Airjet. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa sih pramugara-pramugara Super Airjet itu lebih terkenal di sosmed?
Tapi fun fact, aku punya pacar. Pacarku tuh suka flight pergi keluar kota. Oke. Dan dia tuh suka banget di Super Airjet ngeliatin pramugari. Aduh. Menggemas. Muda-muda soalnya. Apa harus kaum yang jadi pramugari seperti aja juga nih? Gampang. Lagi ada rekrutmen lo tanggal 10. Oh iya, tapi nggak nyampe otak saya. Belajar. Kalau bisa tinggi belajar. berapa ya minimal? Kalau seperti Cewek. 160 ya. Cewek berapa? 160 kalau nggak salah sekarang. Oh bisa lah saya mah bisa. Ntar tinggal saya belajar di Kumon, Primagama. Gampang ya itu mah les Ganesha aja. Operation. Iya GO gitu. Kayak tentara gitu kan. Heeh. Terus warnanya juga bagus, warnanya tuh servis banget ya. Warnanya Coklat fresh sih. coklat. Iya, fresh. Jadi lihatnya tuh enak kalau lagi bareng-bareng jalan di bandara gitu, kita ngeliatnya enak gitu. Nah, itu sih jadi nggak ada yang nyamain. Memorable gitu loh. Iya. Pakaiannya memorable. Bener. Kayaknya Kebayang. pantesan cowok gue demen tuh RJ tuh. Emang bagus tapi cakep-cakep Iya, ya. Jadi kayak bener-bener anak muda banget gitu. Nggak yang kayak pakai rok gitu kan, Iya, yang jadi- kebelah gitu. Jadi penumpangnya juga nggak kaku juga kan Kak? Iya, jadi Untuk kayak- ngopres kalau misalnya itu kan kalau misalnya yang mungkin yang lebih formal kan mungkin ada rasa segennya atau Segan gimana kan. gitu. Kalau misalnya kita ya udah kayak friendly aja kayak sama temen aja gitu. Memang ke casual gitu sih, cuman dia lebih kayak emang target pasarnya tuh emang ke milenial awalnya. Oh. Ya walaupun yang pada infeknya Kolonial juga masuk. gimana? Juga naik juga pesawat kita. Siapa aja juga boleh kok naik pesawat Iya. kita. Cuma Asal targetnya tuh sehat. milenial itu sih. Cuman ada satu lagi hal yang mungkin bisa dinotis itu adalah pada programnya Super aja tuh ada FAST atau Flight Attendant Social Media Talent kayak gitu. Dan jadi kalau misalnya dia videonya ini positif ya dan kemudian viral, berapa viewers gitu minimal, itu Minimal ada 2 2 juta. viewers, baik itu di Instagram maupun di TikTok itu dapat ini dari Komplimen. perusahaan. Ada komplimen. Ada dikasih reward. Iya, reward Kasih kayak tiket reward. gratis, terus nanti dapat cuti gratis di luar cuti tahunan, Libur 3 dapat uang hari. saku, dapat hotel. Wih, kayaknya banyak nih yang mau masuk Super Airjet. Jadi kayak Konten creator semua soalnya ya. Iya banget ya Sama konten. banyak yang semangat untuk konten juga kan. Iya. Kayaknya mas sering nih bertiga dapet komplimen dari kantor kayaknya nih. Lumayan. Iya gak sih? Lumayan ya. Lumayan. Tapi kalian suka sadar gak sih kayak selama tugas gitu, terus cakep-cakep, terus banyak misalkan penumpang-penumpang cewek yang kayak ngerekam diem-diem gitu, kayak ih cakep nih rekam gitu, terus nge-tag ke kalian gitu, pernah gak sih? Pernah sering. Atau kalian ngerasa ngeganggu atau risih atau senang aja atau gak apa-apa? Selama konteks videonya nggak negatif sih kita justru Fine-fine kayak aja. ayo mana lagi rekam semuanya gitu. Enggak jadi Nagi ya. iya jadi selama kalau misalnya orangnya konteksnya soalnya aku juga banyak ngeliat sih Kak Umi di namanya di YouTube juga aku sebenarnya juga lumayan concern juga sama banyak juga orang-orang yang ngerekam teman-teman pramugari. Maksudnya Pramugari atau pramugari? pramugari. Oh, pramugari. Pramugari itu kayak konteksnya tuh ke agak degrading si Negatif pramugarinya ya. kayak nyorotnya bagian mananya gitu loh. Jadi kayak aku kasihan juga kalau misalnya Iya, kayak bener. gitu lebih bijaksana aja sih dalam menggunakan gadget karena kasihan juga ya orang yang direkam itu maksudnya si pramugari ini nanti misalnya dia punya anak terus anaknya nemu video itu di internet kan juga kasihan ya. Soalnya ada kena sanksi sosialnya juga dia gitu. Pokoknya jangan disalahgunakan lah ya. Mm-mm, Kalau iya, betul. videoin Lebih boleh, bijak, kayak Kalau nge-fans juga bisa. boleh, nge-tag juga Mm-mm. boleh, tapi asal masih positif Iya. gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk mannernya sih sebelum merekam sih sebenarnya lebih enak Izin. izin dulu ya. Iya. Kalau izin gak apa-apa, misalkan lagi terbang gitu, terus saya jadi penumpang cewek, terus mas cakep mas saya videoin boleh nggak gitu? Boleh. Banyak kayak gitu ya. Banyak juga sih. Justru banyak kayak gitu. Kadang juga pas mau keluar pesawat juga banyak yang foto kadang. Ya Kadang ampun. ya gitu. Yang penting selagi emang kitanya juga rasa nyaman ya udah. Tapi kalau misalnya ada Maksudnya kita hal-hal lagi tugas banget gitu. Maksudnya kita lagi bertugas misalnya Lagi kayak repot, lagi hektik gitu ya. ngoperasiin pintu apa segala macem kan. Misalnya ada beberapa yang ditugasin Iya. kita lagi bertugas itu nggak boleh diliput itu makanya mendingan jangan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah selesai pesawatnya landing gitu kita udah selesai tugas gitu. Boleh. Tuh, oke. Foto juga nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa bisa nggak pinjam duit. betul. Tapi kalau misalkan ada pun, kalian akan negur atau enggak? Kalau aku sejauh ini belum ada sih negur.
Belum ya. Kalau Kak Helmi belum. Enggak juga. Atau biasa negur aja. sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa Kalau untuk perlu- engagement gitu. Tapi kalian tuh kan dituntut untuk mempedulikan penampilan. Berapa sih budget yang dikeluarkan untuk diri sendiri dan penampilan selama 1 bulan? Yuk. Sebulan tuh Benix kita ganti ambassador. baju berapa kali, ganti baju berapa kali gitu. Coba, berapa minimal deh, minimal. Treatment range-nya palingan Aduh takut banget. aduh gak. Jadi ini kan yang faktanya aja. Iya, iya. Kayak paling ya di 500 sampai 1 jutaan lah. Oh. Dolar ya? Oh enggak ya? Mahal dong. Maaf nih. Luar mana nih? Kalau Kak Helmi berapa? Kurang lebih sama sih kayak Arsaf. Kalau apa namanya buat beli baju gitu ya sama penampilan gitu. Paling standar sih ya. Paling kayak kita beli pomade gitu Iya. ya. Yang dipakai setiap hari kan itu. Iya pakai powder ya. Terus Hair kadang-kadang- tonic lah. Kadang-kadang kita beli skincare juga kadang-kadang kita suka kelewat pakainya gitu. Jadi yang harusnya buat sebulan jadi buat 2 bulan. Oh, cowok ya. Tidur aja udah bagus, ya mau pakai skincare lagi. capek Wah, udah kalau capek kerja. banget kalau pulang terbang. Iya. Ya, Kalau tapi- Kakak Kalau berapa? aku sih Kayaknya orangnya- lebih mahal deh ini mah nih. Iya, Ini. minimal nih. Oh, ini mah. Enggak, kayaknya. justru aku low maintenance banget orangnya, Kak. Oh iya. Heeh. Skincare juga nggak banyak juga. Emang dia cakep dari sononya berarti, bukan. Ini udah cakep dari sananya bukan dari dananya nih. Bukan dari dananya ya. Iya, baju juga jarang beli. Ya untungnya duit lebih banyak dipakai buat nabung sih. Oh, nabung. Mm-mm. Sama nonton konser Korea. Hobinya memberikan rezeki ke Orang lain. K-pop ya. K-pop idol. ya. Tapi kalau pengalaman lucu selama Menafkahi. jadi pramugara, seingat kalian apa aja? Kalau aku tuh ini di maskapai sebelumnya sih. Oh, oke. Jadi ceritanya nih ada ibu-ibu bawa anak tuh kayak bawa anak 5 waktu itu. Jadi sama dia tuh pokoknya sederet nih duduk nih kan 3-3 kursi. Sederet nih bawa anak banyak banget. Nah, kebetulan ada anak kecil ke belakang. Ke kamar mandi. Ya, ke belakang waktu itu. Nah, kebetulan aku waktu itu jadi point of zone di belakang tuh apa ya? Kayak yang jaga di belakang lah gitu kan. Ditugasinya di belakang. Jadi kebetulan si mugari-mugarinya ini servis lagi ngasih makanan gitu. Sendirian nih. Terus ada anak kecil ke belakang satu. Ternyata ada lagi yang ke belakang. Adenya dia lebih kecil lagi. Nah, adenya ini ternyata aku tanyain kan, mau pipis deh gitu kan. Terus dia diem aja. Aku pikir beneran dong mau pipis. Ya udah aku bukain pintu lavatorinya. Terus habis itu dia diem aja. Ya udah aku bukain celananya. Terus si anunya aku arahin tuh ke si klosetnya. Ternyata nggak pipis-pipis. Berat ya tugas pramugara tuh, Kak. Ternyata nggak pipis-pipis kan. Wah, jangan-jangan mau EO kan ini kan. Mau EO gue bilang gitu. Oi, Ini ceritanya buang air besar. Kamu mau EO gitu. mau pup kali. Ya, barulah dia ngangguk. Oh ternyata mau pup, ya udah aku buka celananya kan. Buka celananya, aku dudukin lah tuh di klosetnya. Udah tuh. Nanti kalau udah selesai ketok-ketok ya, aku bilang gitu. Terus dia ngangguk lagi. Udah tuh. Tutup kan. Nungguin aja aku di luar kan. Sama adeknya tuh, sama kakaknya. Sama kakaknya. Nungguin di luar. Terus ya udah, dia beneran ketok-ketok. Aku buka. Wah, bau banget kan. Ya, Waduh, bau banget nih. Terus ya udah. Terus pas udah ngelihat dia, lah, terus dia ceboknya gimana ya? Kita kan berarti yang harus nyebokin. Iya. Aku ambil tisu banyak banget, kasih air, serok, buang sih lagi gitu kan. Udah tuh, baru pas udah selesai, teman-temanku udah pada selesai servis datang ke belakang, ngeliatin aku lagi pakein celana gitu. Aku punya adik juga kecil, nggak pernah aku cebokin. Baru itu ya. Anak orang yang Anak aku orang cebokin. justru Bener. ya. Gitu, jadi Itu kayak lucu banget sih tapi. Tapi akhirnya dia balik lagi. akhirnya dia balik lagi kan, maksudnya tadinya mikir kan, aduh masa gue nyebokin sih, maksudnya anak orang juga takutnya dia kenapa gitu kan. Takutnya orang tuanya juga kayak ngerasa nggak enak Rasa ya. gimana gitu kan. nggak Tapi mau. kalau nggak dicebokin kan seat kita bau. Iya. Tempat duduknya buat penumpang lain lagi nanti kan setelah kita transit gitu. Ya udah itu. Itu lucu banget Terima tapi. aja. Terima anak orang ya. Orang itu nggak Pup terduga lagi, ya. pup lagi, iya. Pekerjaan yang kita nggak terduga. Kalau misalnya kejadian-kejadian yang unik tuh sebenarnya waktu itu kita udah selesai preparation for boarding, udah semua masuk. Kita ada prosedur untuk menghitung penumpang yang ada di pesawat kan ya.
Terus habis itu setelah kita hitung, terus kita cocokin sama yang punya petugas darat kan juga punya datanya tuh. Terus ternyata nggak cocok, dihitung lagi beberapa kali nggak cocok. Terus habis itu Ternyata ini agak horor sih jadinya. kenapa? Terus habis itu kita akhirnya lapor ke depan ke kapten gitu. Terus kapten ini sorry agak lama. Soalnya kita belum ketemu nih, nggak cocok mulu nomor yang kita dapat sama nomor di data gitu. Coba lu hitungnya pakai Bismillah dan lihat kakinya. Abis kita hitung yang kaki yang napak baru cocok. Dan ternyata setelah kita lihat di dokumennya itu ada bawa mayat jenazah di kargo kita. Itu suka kayak gitu. Gitu. Bukan jadi pengalaman lucu nih, jadi serem. Iya jadi horor nih Mas. Jadi memang ada juga kayak gitu Kak. Mayat ya kalau di pesawat ya? Kenapa? Boleh ya? Mayatnya di kargo Kak, di bawah. Di bawah. Iya. Tapi itu juga mohon ada maaf. prosedurnya juga. Mereka tuh ada diawetin, diformalin dan harus dalam peti juga kan. Ada prosedurnya. Mungkin dia ikut kali ya di atas ya. Iya, juga mungkin ya. dia juga kayak, Gitu ya. woi gue ada loh di sini Iya gitu gitu. kali ya. Pernah gak Gitu. sih ada artis yang naik Super RJ terus digodain sama artis? Aku paling terakhir ini Bunda Korla. Oh, Ih, seru banget. kakak digodain sama Bunda Korla. Iya, Bunda Korla tuh dari Denpasar ke Jakarta. Dia waktu itu juga Seru banget. kita ngeliat Bunda Korla kan, kayak baru masuk pun dia udah ngeliat gitu kan, kayak oh nggak ada bisnis kelasnya ini, kata gitu. Kata gitu. Tahu lah gimana kan gestur dia gitu kan. Terus dia juga kebetulan pas lagi mau landing pesawatnya itu nggak dibuka-buka karena kita kalau buka pintu juga ada prosedurnya kan. Harus ada orang ground staff yang di luar yang sinyalkan kita untuk ada ada tanda bahwasannya udah aman untuk dibuka pintunya gitu. Nah tapi itu tuh orangnya lama, dia udah mau kebelet pipis nih, kayak gitu kan ceritanya. Terus akhirnya pas dibuka dia keluar set, kok lama kali kau ya buka ya gitu marah-marah sendiri dia. Tapi bukan ke kita, ke ground staffnya gitu bolak-balik kata gitu. Terus ya dia ngajak kita foto kata gitu segala macam. Ya Bunda foto Bunda, sampai kokpitnya juga kayak gitu, pengen juga foto. Jadi kita akhirnya malah ngobrol sama si Bundanya gitu. Sampai akhirnya manajer, Bunda ini kita udah ditungguin apa segala macam. Mungkin dia kasihkan kan. Kasihkan ngobrol gitu ya. Kalau Kak Elmi nggak ada, belum ada apa? Pernah nggak? Kalau artis sih mostly nice aja ya, maksudnya biasa lah gitu biasa. kan. Karena mereka juga kadang tidur pakai kacamata, pakai masker udah. Kadang nggak mau makan gitu kan. Nah asistennya. Oh asistennya yang kadang suka ngogodain. Asistennya. Jadi waktu itu kebetulan artisnya di bisnis, terus asistennya timnya gitu ya di ekonomi. Terus aku lagi service di ekonomi. Pas mereka masuk kan kita ada service kayak welcome snack gitu permen gitu waktu itu ya. Ya itu dari masuk kayak kenalin nih pacar aku katanya gitu kan. Laki-laki nih kebetulan nih mereka. Terus habis itu mereka duduk. Setelah duduk aku kasih itu kan si welcome snack itu, aku kasih permen. Bukan permen yang diambil. Tangan aku. Aduh, tapi ya Terus pas pegang balik ya? Mas Elmi ya. Udah habis itu aku akhirnya tukeran sama kru yang lain. Jadi begitu service yang Mugari yang ini. Yang tukeran posisi kerja akhirnya. Sering sih artis aku ada penumpang aku artis, cuman nggak ada yang gimana sih. Standar aja iya, lah standar. ya mereka ya. Tapi gini, kalau di pramugara tuh sama nggak sih sikut-sikutannya, saingannya kayak di perkantoran gitu, atau gimana sih kalian nih sesama temen gitu? Ada yang kayak saling menjatuhkan kah, atau pengen naik sendiri, pengen dilihat sendiri gitu? Pernah nggak? Kalau menonjol kayak nggak ada sih. Kalau menonjol tuh kayak balik ke personal masing-masing. Karena pada dasarnya kita bukan kayak orang kantoran yang harus dekat sama atasan dan kita dinaikin. Naik jabatan gitu ya. Iya, karena kalau di penerbangan itu dia ada masanya masing-masing. Jadi ibaratnya orang udah habis masanya. Enggak, jabatannya udah harus Jam naik terbangnya, nih. jam Jam terbangnya udah oke, udah harus naik ya dinaikin. Dan itu pun enggak ujuk-ujuk naik, enggak. Jadi ada Dilihat juga track recordnya. track recordnya dilihat, ada ujian lagi, ada interview lagi gitu. Disekolahin lagi, ada sekolahnya lagi. Oh kayak berarti gitu. emang nggak perlu sikut-sikutan ya? Kalau saya ngejatuhin ya ada lah pasti, di mana-mana Iya. juga ngejatuhin banyak Mungkin kan. mau kerja dimanapun ada mungkin. Cuman karena gitu juga untungnya perusahaan baru, jadi benar-benar dari kita-kitanya juga dan orang kantornya juga kayak pengen ngebangun culture yang lebih terbuka lah gitu. Nggak yang kayak sikut-sikutan yang gitu-gitu. Nggak Senioritas banget. gitu maksudnya. Senior. Kayak gitu-gitu Oh nggak kalau ada. senioritas juga nggak ada kan?
Apa Senioritas pernah ada sih Ada tapi sebenarnya? nggak yang terlalu sampai yang bikin orang gimana-gimana sih. Iya, kayak yang jatuhnya ngebully atau apa gitu. Enggak ngebully enggak. Nggak ada Cuman sih. kayak lebih kayak kita respect Respect satu jatuhnya. sama lain, dan kayak yang lebih senior kita lebih segan aja Perlakukan, gitu. iya. Iya. Boleh dong kasih Betul. tipsnya ke Opera Squad yang mau jadi pramugara. Karena teman aku juga ada loh yang mau jadi pramugara. Kali aja tips dari kakak-kakak semua bisa memotivasi teman-teman opera yang ada di luar sana. Kalau dari aku sih, emang sih ini pekerjaan kita ini apa ya, bisa dibilang jadi salah satu pekerjaan favorit anak-anak muda gitu kan ya, apalagi yang pada mau coba untuk traveling ya, dapat bonus Traveling sambil terbang digaji ya pula. ke Sambil digaji. Nusantara, mancanegara, jadi pesawat gitu kan, prestis juga. Jangan ragu buat daftar, mencoba karena menurut aku sendiri nih, proses pendewasaan bekerja di airlines itu cepet Bagus ya. banget. Buat para Opera Squad yang punya mimpi atau pengen jadi pramugara atau jadi pramugari, mungkin kayak aku juga yang mungkin cari pekerjaan apa nih yang kira-kira pendapatan lumayan nih di atas UMR atau apa yang bisa bantu keluarga, ya bisa cobain pramugari, silahkan coba kalau kalian pingin. Mungkin apa ya, pertanyaannya adalah ini SMA boleh nggak sih, kan kayak gitu kan? Iya. Kalau boleh, jadi nggak usah pikirin kalian tuh SMA mau SMK mau STM mau apapun itu bebas, yang penting kalian tuh SLTS sederajat tamat, ya udah kalian juga bisa daftar untuk jadi pramugari dan pramugari. Ya tips dari aku adalah kalian harus tetap feel confidence. Kalau misalkan ada yang ngerasa diri kalian itu kurang, ya kalian harus kenali diri kalian dulu. Kurangnya apa kalian perbaiki. Jangan makin kurang kayak aduh kamu bisa bahasa Inggris, ya kan bisa belajar. Kakak Anzal? Kalau misalnya kalian emang belum keterima, kata aku sih tipsnya coba masuk ke dalam kerjaan yang di bidang servis juga gitu. Jadi kalian at least sebelum kita nyebur, kita celupin kakinya dulu gitu. Jadi kita tahu rasanya kerja di servis nanganin manusia ya. Nanganin manusia. Kayak aku sebelumnya kan sebelum mau kerja di pramugara, aku mendownload CV aku supaya punya pengalaman di servis tuh aku dengan masuk ke tadi barista dulu Starbucks. Jadi aku tahu cara kerjanya. Sebelum dari barista tuh aku sama sekali kayak wah, kerjaan servis tuh namanya juga introvert ya. Sulit banget. Bener-bener kayak wah, dulu aku tuh di zaman di Starbucks tuh sama senior tuh bener-bener abis dimaki-maki gitu. Karena memang aku juga kayak orangnya sulit gitu sama orang lain, berinteraksi segala macem. Cuman karena ada pengalaman itu, ya udah aku jadi masuk ke pramugara di bidang servis yang penerbangan, jadi lebih enak juga ngejalaninnya karena sebelumnya udah punya pengalaman gitu. Jadi tipsnya cari pengalaman dulu kalau misalnya belum masuk. Jadi Opera Squad ya yang mau jadi pramugara, pramugari, dicoba dulu aja karena kan mungkin kebanyakan takut, udah ketakutan duluan, takut kayak susah, takut gak keterima, takut apa. Ini dapat advice, dapat motivasi dari kakak-kakak, dari Kak Anzal, Kak Arsaf, Kak Helmi ya. Kali aja kalian keterima terus ketemu senior-senior ini ya kan di maskapai yang sama. Banget. Pokoknya terima kasih banyak Terima sama kasih, Kak Anzal, Kak Arsaf, Kak Terima Helmi kasih. udah datang ke Opera, ngasih motivasi banyak orang gitu. Pokoknya jangan lupa ya kalian terus nonton Opera dan jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Sukses terus karirnya Terima buat kasih. kakak-kakak semua Terima ya. kasih. Terima kasih banyak Makin nih. berkah hidupnya dan selalu bahagia melayani banyak orang. Amin. Sehat selalu dan selamat selalu. Saya Terima selalu juga kasih. buat Thank semuanya. you.